puji Tuhan saya ada di sini. Saya sangat bersyukur di mana saya bisa menemukan tempat ini gitu. Karena dulu saya pernah nanya sama Bapak. Saya bilang, karena kan waktu dia kecil gitu, yang khotbahnya seringkali bilang, kita ini udah berada di akhir zaman. Jadi kalau nggak bertobat sekarang, nanti kita ini bakal di api neraka, di mana api neraka ini 7 kali lipat lebih panas dari api gitu. Dan dia sangat takut, kayak mana ini Tuhan? Kan dia nggak tahu kapan dia bakal mati gitu. Kalau misalkan dia mati nanti kayak mana? Berarti dibuanglah dia ke api neraka itu gitu. Jadi dia tanya lah sama Bapak kan, Pak, sebenarnya gereja ini gereja apanya yang paling benar? Agama ini agama apa yang paling benar? Kalau dibilang agama Kristen, kalau katanya tentang berbuat baik, karena kan dia diajarkan harus berbuat baik, harus ini itu gitu. Terus kalau dibilang berbuat baik, orangnya itu pun, agama orangnya itu pun baiknya semua. Terus kalau kita tonton pun film-filmnya kayak gitu, ketika dia berdoa, ada aja mujizat terjadi gitu sama orang itu. Terus kata Bapak, kan itu ada firman Tuhan bilang, jadilah padamu seperti apa yang kau percayai, kata Bapak. Terus, oh iya, tapi nggak ngerti apa maksudnya itu, dia belum ngerti gitu. Oh jadilah padamu seperti apa yang kau percayai gitu aja. Terus udah gitu dia tetap melayani, tetap ibadah, semangat kali gitu. Apalagi dia pelayan tamborin juga kan, kayak mana harus memang semangat kali kalau tamborin ini, biar orang pun nengoknya jadi semangat orang beribadah gitu. Udah gitu pas sudah tapi tetap di mananya sebenarnya firman, karena dibilang bertuhan tapi hidup dia gini-gini aja, kayak nggak ada perubahan, dan dia tetap hidup dalam dosa, seakan-akan membuat dosa itu adalah kebutuhan untuk dia gitu. Sampailah akhirnya kemarin Dian kerja di tempat kerja itu memang betul-betul membawa Dian semakin jauh dari Tuhan, di mana yang tadinya Dian masih melayani, masih semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi waktu kerja itu apalagi 3 bulan Dian kerja langsung naik jabatannya, naiklah gajinya kan. Jadi makin semangat dia di tempat kerja itu gitu. Jadi kayak nggak ada lagi kerinduan Dian untuk Tuhan. Memang seakan-akan inilah yang ku cari selama ini, pekerjaan yang kayak gini lah. Iya 3 bulan aku kerja langsung naik jabatanku, 3 bulan lagi kerja naik lagi jabatannya. Kayak iya ya, nikmat kali hidup ini kayak gini, gajinya pun besar kayak gitu. Kayak nggak pun aku berdoa, nggak pun aku bertuhan, kayak kerja aja pun aku, hidupnya aku nggaknya kenapa-napa, malah baik-baik kali pun hidupku ini gitu. Udah kayak gitu adalah kemarin, tapi akhirnya dia memutuskan untuk kuliah. 9 bulan kerja, dia memutuskan untuk kuliah, di mana kuliah ini pun dia cari lagi gereja yang betul-betul dia ngerti firman Tuhan itu gitu. Tapi enggak ada. Pernah lah kemarin di dekat kontrakan itu ada gereja. Karena dekat di situ, jadi kesitulah kami gereja sama teman. Tapi pulang-pulangnya kosong, enggak ada apa-apa. Apalagi yang dulunya dia gereja waktu di kampung itu kan penyembahannya seru, lagu-lagunya pun seru, komudanya melompat-lompat semua. Tiba-tiba di gereja itu diam semua, kayak Dian pun jadinya ngantuk gitu, kayak nggak ada apa-apa. Kayak mana ini, kuleteku yang 5.000 itu pun rugi rasaku gitu, karena pulang-pulangnya nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Ku bilang lah sama kawanku, ayolah di gerejaku seru loh, melompat-lompat ibadah, komudanya seru-seru kali sih itu. Ngantuk pun firman Tuhan pun ngantuk-ngantuknya. Jadi apa yang kita dapat? Nggak ada. Ayolah ke gerejaku. Tapi karena orang itu memang dari gereja yang kayak gitu dan nggak dibolehin orang tuanya juga, jadi nggak mau orang itu gitu. Dan Dian pun cuma ngikut-ngikut aja. Oh ya udahlah, kayak malah bodoh kali lah memang. Terus udah gitu ada pula kemarin masalah di semester 4, jadi Dian berhenti lagi kuliah, harus pulang kampung gitu. Udah gitu Dian memang betul-betul di situ udah nggak percaya lagi sama Tuhan.
kayak mana lah dibilang percaya. Orang semua yang dia pikirkan apa yang terbaik untuk dia itu Tuhan gagalkan. Yang tadinya udah semuanya dia rasa segala cara udah aku lakukan apa yang terbaik untukku. Tapi kenapa semua kau gagalkan Tuhan? Masa enggak ada satu pun yang kau jawab? Masa iya semua yang ada di pikiranku itu Tuhan gagalkan gitu. Sampai akhirnya kata Bang Jaswan, ayolah ke Medan di salon. Nanti ibadah sama kita gitu kata Bang Jaswan. Terus itu pun bulan 1 kemarin karena saking udah putus asanya gagal di semua rencana-rencana Dian itu gagal, abang bilang, Dian bilang, nanti ajalah dulu salon-salon itu bang, kupikir-pikirkan dulu gitu. Di situ memang aku jawabnya udah agak ketus. Terus setelah Dian pikir-pikir, Dian tanya-tanya juga kerjaan sama orang kayak gitu. Terus nggak ada yang menarik, kayak semua nggak ada yang menjanjikan masa depan. Ayo kesini jadi ini. Tapi kalau kerja nanti aku kayak gitu lagi, habisnya uang itu nggak ada lah yang tinggal kayak gitu. Sampai akhirnya kepikiran, iya ya, kalau di salon nanti aku udah mahir, aku salon, udah bisa aku buka usahaku sendiri, udah menjamin masa depan gitu. Bulan 3 kemarin tanggal 9 jadi Dian memutuskan untuk ke Medan. Terus tanggal 10 bulan 3 kemarin Dian mulai ibadah di sini. Itu pun jujur awalnya Dian ngerasa bosan ya, ternyata sama aja gitu. Apalagi Dian masuknya di gelombang 2. Pas awal masuk kayak gitu duduk di sana, masuk ke depan langsung firman Tuhan dikasih. Apanya ini kayak gitu. Baru ada lagi penampilan ke depan menghafal firman Tuhan lagi. Jadi kayak mananya ibadahnya ini gitu. Udah gitu bosan lah, sampai akhirnya Bapak Gembala khotbah bilang itu lekat kali diingatan Dian kemarin, tragisnya semangat tanpa pengertian yang benar. Dian suka aja gitu sama kata-katanya. Iya ya, tragis kalinya semangat tanpa pengertian yang benar ini. Karena dijelaskan Bapak Gembala juga kemarin gimana tragisnya semangat tanpa pengertian yang benar. Dari situ Dian yang tadinya bosan ngerasa gereja lagi aja lah, mana tahu nanti ada kata-kata lagi yang bagus, bisa buat SG, SW gitu-gitu. Awalnya kemarin, terus udah gitu 2 atau 3 kali Dian ibadah di sini, Dian perhatikan lah karena minggu kedua Dian udah mulai masuk sama Komuda. Oh, ternyata Komudanya seru gitu, nggak kayak gelombang 2. Terus tapi ini jujur kayak musiknya pun seru, Komudanya pun seru gitu. Jadi beda sama bapak-bapak sama mama-mama gitu. Ternyata Bang Jaswan salah bawa Dian gitu. Dibawanya aku gelombang 2. Udah gitu ku tengoklah Komudanya semua kan. Keren kali orang ini ya. Bawa-bawa catatan, bawa-bawa Alkitab. Mana pernah ku dapat di gereja sebelumnya yang udah beberapa kali aku memang mencari firman Tuhan ini, udah aku coba lah gitu. Beberapa kali ku masuk gereja, maksudnya biar ngerti gereja mana sebenarnya yang benar kayak gitu. Nggak ada yang kayak gini. Malahan kayak misalkan aku pernah ibadah di gereja sebelah, dia ngomong-ngomong tapi semua ngantuk-ngantuk. Nggak ada dapat apa-apa. Masuk lagi Dian yang Dian sebut gereja yang paling benar menurut Dian ini, yang semangat-semangat ini, yang kalau memuji Tuhan dia seru kali. Dian pun sebenarnya Dian sendiri aja nih kan, Dian sendiri kalau lagi ibadahnya semangat kali, apalagi pujian-pujian dia melompat. Tapi pas ibadahnya jujur Dian cuma megang HP, scroll TikTok sama IG. Jadi kalau ditanya apa tadi isinya nggak tahu gitu, karena memang nggak dapat apa-apa. Cuman penyembahannya itulah yang paling dalam kali, rasa nangis-nangis, padahal nggak ada artinya sebenarnya. Karena waktu nangis itu pun Dian cuman kayak mengeluh sama Tuhan, makanya dia nangis gitu, bukan karena bersyukur, tapi mengeluh. Udah kayak gitu, ku tengok-tengok lagi, oh keren kali lah orang ini ya, memang kayak gitu. Aku maulah kayak gitu. Jadi ada tertarik Dian sama cara beribadah di sini awal-awalnya. Terus pas makan kemarin, sebenarnya udah lamanya aku bilang sama Kak Ripka kan, Kak Rip, aku pengen kali mentoring lah, tapi takut aku. Kenapa kok takut? Nanti
kalau ditanya-tanya Miss Lian, aku yang buka Alkitab ini, kayak mana, malulah aku. Nanti ditanyanya misalkan ini tapi aku nggak tahu, kayak mana itu? Kata Kak Ripka, enggaknya, aku pun dulu kayak gitu, tapi serunya ikut aja lah, mentoring aja biar cepat kau bertobat. Katanya, janganlah Kak Rip, nggak mau aku. Kakak kan udah bertobat, kenapa nggak kakak aja yang ngajarin Dian? Katanya kan murid dan memuridkan, berarti kakak bisa lah memuridkan Dian. Terus kata Kak Ripka, harus ada prosesnya loh dek, memang bisa. Tapi kalau kita nanti yang ngomong, kau keras kepala kali, berantem nanti kita, katanya. Dan emang betul gitu, dijelaskannya firman Tuhan itu, Dian dijelaskannya, tapi Dian ngerasa Dian paling benar gitu. Dijelaskannya satu, enggak Kak Rip, katanya enggak gitu, pernah Dian dengar, enggak kayak gitunya maksudnya. Malah jadi Dian yang lebih tahu gitu. Jadi nggak bisa memang kalau sama Kak Ripka. Sampai akhirnya hari Minggu kemarin dijumpai Miss Lian Dian pas sudah makan. Kapan bisa mentoring katanya. Mau Miss, mau. Karena memang ini yang Dian mau gitu. Jadi langsunglah Dian semangat kali. Mau Miss, mau. Hari ini bisa? Bisa. Tapi nanti Miss yang izinkan sama tante ya. Baru kata Miss Lian, iya nggak apa-apa kalau soal izin nanti biar Miss aja yang izinkan, katanya. Oke. Pertama Dian mentoring itu dijelaskan Miss Lian lah struktur kekuasaan. Di mana manusia itu adalah hamba dosa gitu. Dari malaikat iblis, terus dijelaskannya lagi dosa yang bagaimana berdosa terhadap Allah dan dosa terhadap manusia. Jadi aku bilang lah sama Miss Lian, Miss kalau kayak gitulah dosa, dari ujung kepala Dian sampai ujung kaki Dian udah berdosa semua. Nggak ada lagi baik-baiknya Miss, kayak mana ini Miss? Aduh takut kali lah aku Miss, nanti kalau misalkan mati aku besok, berarti ke api neraka lah tempatku. Karena emang udah nggak layak kali masuk surga gitu. Jadi pulang mentoring, udah kepikiran lah aku sampai malam KKR itu memang benar-benar udah takut kali gitu, karena kita nggak tahu kapan kita mati, kapan dipanggil Tuhan itu. Terus kepikiran juga karena kayak mana ini ya, kayak mana ini, udah banyak kali dosaku, kayak ada rasa takut, gimana nanti, ini udah 22 tahun lah Dian jadi orang Kristen, puji Tuhannya, tapi sebenarnya Dian belum mengenal Tuhan gitu. 22 tahun perharinya itu kalau ditarik misalkan dari sini dosa Dian 1 hari, bisa dari sini nyampe ke salon 1 hari. Kayak mana nanti kalau 1 minggu lagi jumpa sama Miss Lian, udah banyak kali lah dosaku. Sampai akhirnya ketakutan itu Dian bawa ke malam KKR. Pas di malam KKR, ketakutan Dian ini terjawab. Di mana Ibu Gembala bilang khotbah tentang dosa itu udah dibayar sama Tuhan gitu. Dan itu jelas sekali melekat di otak Dian. Udah ngerti kalinya Dian bahwa memang dosa Dian itu udah dibayarkan sama Tuhan gitu. Udah dilunasi Tuhan, udah ditebusnya. Dia udah mati di kayu salib, bangkit dan sudah mengalahkan maut. Jadi tapi kok masih ada yang kurang ya, masih ada yang janggal. Dalam hatiku udah percaya kalinya aku bahwa aku udah gak berdosa kayak gitu. Udah percaya kalinya Dian kalau misalkan Dian mati hari ini, Dian udah masuk ke surga, udah percaya kali, tapi kayak masih ada yang janggal. Pulang ke KKR, aku bilang lagi lah sama Kak Ripka. Kak Rip, apa? Tadi kan yang dibilang yang khotbah Ibu Gembala itu, puji Tuhan terberkati kali aku Kak Rip. Udah percaya kali aku sama Tuhan, udah yakin kali aku bahwa aku memang masuk surga gitu. Tapi kayak masih ada yang janggal Kak Rip, apanya yang janggal ini? Masih ada yang kurang. Datang Kak Rip, dibilangnya coba buka kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Terus coba baca katanya, di mana tertulis di kitab itu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah membangkitkan Kristus dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan katanya. Coba kau baca, coba pahami katanya. Oh, berarti harus mengaku dan percaya dalam hati. Iya kata Kak Ripka. Udah gitu aku bilang, aku udah percaya kalinya Kak Rip, udah 100% kalau aku percaya sama Tuhan itu. Terus apa katanya satu lagi, mengaku dengan mulutmu.
Nggak bisa Kak Arif, nggak bisa. Kayak mana lah, kesalahanku aja sama mamaku, walau sekecil apapun itu, nggak berani aku bilangkannya Kak Arif. Kayak mana kalau dosaku yang 22 tahun ini kuserahkan sama Tuhan. Nggak bisa Kak Arif, nggak sanggup aku, sampai nangis aku di situ gitu. Nggak bisa ini, nggak mampu aku Kak Arif. Kayak mana ini, nggak bisa. Dibakar aja dosa dia itu Kak Arif. Dia tulis-tulis di catatan kayak gitu, terus dia bakarlah dosa dia itu. Nggak bisa, kayak mana nyana ini, apa katanya, harus mengaku, kata Kak Arif. Susah kali, nggak maulah Dian pada malam itu. Sampai mentoring kedua hari Selasa kalau nggak salah, Dian pun lupa. Siap mentoring, aku bilang lagi lah sama Miss Lian, Miss, karena ada khotbah Ibu Gembala yang malam KKR itu, udahnya ngerti kali dia apa maksudnya Miss, udah dapat kali, tapi masih ada yang janggal. Sama pulanya ditunjukkan Miss Lian ini ternyata. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Dia sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan katanya. Memang harus mengaku dek, pelan-pelan aja. Nanti aku kan dulu ini diajarilah bertahap-tahapnya gitu, tapi oh iya Miss, iya nanti. Terus kata Miss Lian, kalau bisa malam ini ya gitu. Iya Miss, tapi sampai rumah pun Dian duduklah di sofa di salon. Dian bawa ininya, terus Dian ingat-ingatlah dosa-dosa itu. Enggak sanggup Tuhan, enggak bisa. Udah banyak kali dosa aku Tuhan, enggak sanggup aku. Kayak mana lah, dosa sekecil apapun, kesalahan kecil pun bahkan dia nggak mampu mengakukannya. Kalau bisa maunya orang aja yang tanggung gitu, nggak bisa aku, janganlah aku kayak gitu. Terus sampai ketiduran karena kepikiran itu, jadi nggak jadilah malam itu. Di chat Miss Lian, gimana pertemuanmu sama Tuhan semalam katanya. Belum jadi Miss, hehe, Dian bilang. Terus udah gitu malam hari Selasa kemarin, Dian cobalah, Dian berusaha kali, Dian coba, Dian buka Alkitab itu di mana tertulis dosa-dosa itu kayak pencurian, perzinahan, ini, Dian ingat-ingatlah satu-satu. Itu memang belum ada kayak belum berani aku kalau dibilang berdoa untuk itu, belum lah gitu. Tapi Dian ingat-ingatlah dosa Dian, perzinahan, pencurian, ini itu. Dian bilanglah satu-satu, pencurian, aku pernah curi orang Tuhan. Curi uang mamaku Tuhan, gitu-gitu. Satu-satu lah Dian sebut gitu. Terus kepikiran lah, oh bisa ternyata Dian sebutkan dosa-dosa Dian ini ya. Kalau udah aku sebutkan ya, kenapa enggak sekalian aja aku berdoa sama Tuhan bahwa udah aku terima Tuhan itu, udah percaya aku bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk dosa-dosa aku gitu. Dan emang tergerak dari hati Dian harus berdoalah, jadi kapan lagi nanti mati, nanti masuk neraka kayak gitu. Jadi berdoalah Dian pada hari Selasa itu 6 Mei 2025. Jadi Dian serahkanlah hidup Dian kepada Tuhan. Tuhan hari ini, Tuhan hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, Dian percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit untuk mengalahkan maut dan menebus dosa-dosa Dian. Dan Dian percaya dan terima Tuhan sebagai juru selamat dan satu-satunya pemimpin di hidup Dian gitu. Dan setelah selesai berdoa, rasanya lega kali gitu. Besoknya ada dan rasanya masih senang kali lah kayak gitu. Sampai Dian scroll cari di TikTok yang khotbah-khotbah gitu, firman-firman Tuhan. Karena kayak orang-orang jatuh cinta, kayak baru-baru pacaran gitu kan, maunya posting story aja gitu. Terus pas ada besoknya orang salon kayak gitu, karena saking aku udah diselamatkan, udah berbicara firman Tuhan itu sama aku, jadi pengen kali rasanya ku bilangkan sama orang semua bahwa aku udah diselamatkan kayak gitu. Adalah orang muslim, adalah dari agama sebelah ke salon gitu kan. Dia ngeluh-ngeluh, dia ini masih seumuran Dian lah, ngeluh-ngeluh dia. Kak gini-gini lah. Kakak tahu, karena kan dibilangnya udah berdosa kali, aku udah nggak layak kali rasaku, gitu-gitulah katanya. Terus langsung lah Dian bilangkan, kan kita udah ditebus satu kali untuk selamanya loh Kak. Kan ayo sama aku aja ayo. Tapi dia bilang, oh iya Kak, iya katanya. Jangan jangan tunda-tunda lagi. Ayo sama kita beribadah di GKMI Sempakata. Aku di situ aku mengenal Tuhan Kak.
Kalau enggak kakak tahu di mana GKMI Sempakata, sama kita besok kak. Tapi dia yang bilang kayak mana lah orang itu ya, susah kali ngajaknya. Iya kak, katanya gitu. Terus ada lagi satu lagi tamu gitu, dia pun karena kalau kesalahan orang bawa derita, bawa beratnya kayak gitu. Jadi dibikinnya kita jadi tempat curhatnya. Dibilangnya lagi, kakak tahu kak, udah capek kali aku, udah kayak gini. Terus langsunglah to the point dia tanya, kak kayak mana lah, udah capek kali kakak kan, mati hari ini masuk neraka lagi kayak mana? Ketawa lah dia, sama kayak kalian, ketawa dia, kayak mana itu kak? Udah gitu dia bilang, kayak mana itu kak, masuk neraka lah nanti kakak. Iya ya katanya, ketawa dia tapi nggak ditanyanya kayak mana masuk surga kayak gitu, ketawa aja dia. Terus dia bilang, kalau misalkan kakak mati hari ini, kakak kekekalan hidup kakak itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Kayaknya nggak tahu, nggak terjawabku kak. Kenapa? Karena banyak kali dosaku. Jadi dia bilang lah, pernahnya kakak dengar Tuhan itu udah mati di kayu salib, udah mati dan bangkit di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Aku dari agama ini kak, katanya lagi, dari agama sebelah lagi ternyata. Terus, oh iya ya, aku pun dulu kak Kristennya, aku udah 22 tahun, semangat kali aku melayani Tuhan ini, apalagi pas pujian penyembahan, apalagi kalau udah lompat-lompat orang itu, ikut aku melompat, semangat kali aku kak. Tapi sebenarnya enggak aku kenal Tuhan itu kak. Kayak yang dibilang Bapak Gembala tadi, tragisnya semangat tanpa pengertian yang benar. Terus katanya, oh iyalah nanti aja katanya kayak gitu. Jadi enggak dia teruskan lagi kayak gitu, ya udahlah kalau enggak mau, dia enggak bisa dipaksa kalau mengenal Tuhan ini. Udah gitu, jadi Dian berharap kali di tempat ini Bapak Ibu Gembala, Miss Lian nggak berhenti ngajari Dian gitu, terus memberikan firman Tuhan kepada Dian gitu. Cuman ini, terima kasih Bapak Ibu Gembala, Miss Lian.